Episode 6. Penulis. Gajinya kecil. Halo para manusia yang ingin menyapa rindu tapi tak mencapai temu. Selamat datang di #curhat ala Agatha. Selamat bertemu dengan jam kritis 11 WIB. Biasanya lagi menghayal tentang masa depan kan? Akhirnya malah dibilang pemalas dan dituduh tidak punya masa depan. Oke, untuk podcast yang sekarang mungkin durasinya bakal 10 menit lebih. Jadi kalian bisa dengar podcast saya sambil makan, atau minum kopi, atau makan camilan, atau apapun itu. So mari langsung kita mulai saja ke podcastnya. Dalam 3, 2, 1. Ini adalah awal dari perjalananku di dunia kepenulisan. Kelas 4 SD, 7 tahun yang lalu, saya pernah ikut lomba puisi di sekolah. Itu lomba pertama saya dan langsung dapat juara 3. Saya bangga dan mulai saat itu saya suka menulis puisi. Walaupun sekarang puisinya entah hilang kemana. Mungkin puisi itu hilang karena saya sempat pindah rumah dan terselip mungkin. Saya sering meminjam buku kumpulan puisi di perpustakaan. Namun, karena kurangnya lomba puisi di sekolah saya, jadi itu adalah lomba puisi pertama dan terakhir semasa saya ada di bangku SD. Di SMP, banyak teman saya yang suka beli novel. Akhirnya, saya juga mencoba untuk beli novel dan mulai tertarik menjadi penulis novel. Saya punya satu kebiasaan unik. Apapun barang yang saya beli dan saya sukai, pasti kedepannya ada rasa ingin menciptakan barang itu. Seperti novel ini contohnya. Awalnya hanya suka baca novel, akhirnya bercita-cita untuk menulis novel sendiri. Walaupun sampai sekarang novel itu kandas di tengah jalan dan saya belum ada waktu luang untuk melanjutkan ceritanya. Waktu SMP kelas 7, saya pernah jadi penulis naskah untuk drama singkat di kelasku. Cerita drama itu awalnya 14 halaman yang saya kembangkan hingga 125 halaman. Namun, karena laptop saya rusak, maka data dan naskah 125 halaman itu hilang semuanya. Di situ putus asa. Dan saya juga kesulitan melanjutkan hobi menulis itu karena setelah pulang sekolah jam 4 sore, saya merasa kelelahan dan masih harus mengerjakan beberapa tugas sekolah saya. Namun, bukan Aguini atau Agatha namanya kalau tidak jadi seseorang yang penuh ambisi. Kelas 1 SMA, saya akhirnya melanjutkan hobi itu lagi. Hobi menulis. Tepatnya di Januari 2022, saya mengikuti lomba menulis esai pertama seumur hidup. Di lomba itu pesertanya sekitar 400 orang dan sudah ketebak hasilnya. Saya kalah. Bahkan mungkin naskah saya hanya jadi butiran debu di lomba itu. Aneh juga rasanya, baru pertama kali ikut lomba esai, sudah ikut yang tingkat nasional. Tapi saya tidak menyerah sampai di situ saja. Saya mengikuti begitu banyak lomba. Mulai dari lomba esai, artikel, cerpen, baca, dan cipta puisi, bahkan sampai ke lomba menjadi konten kreator anak. Sembari ikut lomba, saya juga ikut kelas menulis online dan banyak webinar. Biasanya itu seminggu saya bisa mengikuti 5-7 acara webinar via Zoom. Merasa tidak cukup sampai di situ saja, saya akhirnya mencoba mencari pekerjaan online
yaitu menjadi PJ atau penanggung jawab di salah satu penerbit. Namun, karena gaji menjadi penanggung jawab belum bisa mencukupi biaya pendidikan saya, akhirnya saya mencoba cari kerja online lagi. Saya bekerja menjadi kepala penanggung jawab di 2 penerbit dan menjadi penanggung jawab di 2 penerbit yang berbeda. Bulan Juli, saya berpikir untuk membentuk penerbit sendiri. Namun, masih banyak ketakutan-ketakutan yang saya pikirkan. Bagaimana kalau tidak ada yang mau ikut lomba yang ada di penerbit saya? Bagaimana kalau saya tidak dapat mencapai target? Bagaimana kalau peserta kecewa dengan hadiah yang saya berikan? Bagaimana cara saya menyesuaikan waktu? Bagaimana cara saya menggaji admin di penerbit saya? Ya, dan masih banyak bagaimana yang lainnya. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Menyapa Rindu 23 Publisher terbentuk di 18 Agustus 2022. Pada bulan Oktober, tepatnya di bulan ini, saya memberanikan diri untuk menambah 3 admin sekaligus penanggung jawab dan merencanakan 12 event di setiap bulannya. Saat ini, saya belum berani mengambil langkah maju untuk menerbitkan buku antologi di penerbit saya. Namun, saya pasti akan mencobanya suatu saat nanti. Saya bangga atas setiap hal yang sudah saya lewati. Saya bangga karena tetap melangkah walaupun dihantui begitu banyak ketakutan. Dulu, saya pernah menyalahkan diri sendiri karena ketakutan-ketakutan itu. Namun, ternyata ketakutan itu justru menjadi salah satu bukti bahwa saya bertanggung jawab atas keputusan yang sudah saya pilih. Lewat video podcast kali ini, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu saya dan kepada semua peserta yang sudah mendaftar di perlombaan yang diadakan oleh Menyapa Rindu 23 Publisher. Saya bangga dan terharu saat membaca semua karya-karya hebat yang kalian tulis dalam bentuk puisi dan juga quotes. Saya harap kita tetap bisa berjuang sama-sama. Saya berjuang untuk memberi ruang kalian berkarya dan kalian teruslah menulis. Hingga suatu saat nanti, tulisan kalian akan bermanfaat bagi orang lain. Maaf untuk semua kekurangan yang ada di Menyapa Rindu 23 Publisher. Saya sedang belajar untuk memperbaiki semuanya. Saya dan tim akan berusaha untuk lebih baik lagi. Maaf jika prosesnya memang harus seperti ini, tapi saya harap kalian mengerti. Dan saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang mendorong dan memotivasi saya untuk menjadi ketua penerbit yang lebih baik lagi di hari-hari ke depannya. Saya mencintai tulisan seperti saya mencintai hidup saya sendiri. Harapanku bisa mengembangkan Menyapa Rindu 23 Publisher hingga menjadi penerbit besar. Entahlah bagaimana ke depannya, namun tetap melangkah itu sebuah kepastian dalam hidup saya. Saya punya satu quotes bagus yang selalu saya ucapkan di setiap kali selesai event perlombaan. Quotesnya itu seperti ini. Tidak memilih untuk kalah adalah pemenang. Maksudnya adalah waktu kalian ikut sebuah perlombaan dan kalian sudah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kalian sudah berusaha lebih baik dari perlombaan-perlombaan sebelumnya. Kalian sudah belajar, kalian sudah optimis, kalian sudah berdoa, tapi kalian tetap tidak menang dalam perlombaan itu. Sebenarnya kalian itu tidak kalah.
tapi kalian sudah jadi pemenang gitu. Pemenang dalam hal-hal yang kecil, cuman yang tidak disadari saja. Jadi ingat sekali lagi, tidak memilih untuk kalah adalah pemenang. Salam hangat Aguini Providensia Chandra dan Agatha Priscilla Starsky. Oh ya, saya juga penulis, lebih tepatnya pengarang, yang semoga saja bisa menerbitkan novel pertamaku di tahun 2022 ini. Akun Instagram saya menyaparindu23, boleh di-follow, boleh juga tidak. Di sana, saya sering mengupload beberapa lomba menulis puisi ataupun lomba menulis quotes. Saya upload setiap hari Rabu di YouTube ini. Juga ada video baru setiap hari Rabu atau hari Rabu dan Sabtu jika ada waktu luang dan niat. Bahagia terus karena hidupmu milikmu. Selamat hari Rabu, selamat malam, dan selamat tidur. Jangan lupa berdoa.